Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru dan murah dengan fasilitas lengkap untuk 25 orang yang harganya mulai 1,5 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa terbaru di Puncak, yaitu Villa Casa Vera 3 yang berlokasi di Jalan Dirgo nomor 9, Kopo, Cisarua, Bogor. Villa Casa Vera 3 baru aja opening di tanggal 13 Desember 2025 lalu, gengs. Wah, masih baru banget kan? FYI, sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Casa Vera 1 ya. Nah, buat kalian yang penasaran dan mau lihat seperti apa villanya, nanti bisa nonton videonya di link yang ada di description box. Untuk menuju ke Villa Casa Vera 3, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan tenang aja, akses jalannya tuh bagus, dekat dari jalan raya, nggak ada jalur ekstrim sama sekali, dan tentunya bisa dilalui juga oleh bus medium loh. So, aman banget kan? Nah, rute jalannya adalah nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak, lalu masuk ke Jalan Lembah Niur yang di seberang rumah makan pagi sore. Dari sini tuh ke villanya deket banget, gengs. Cuma sekitar 700 meter aja atau 3-5 menit berkendara. Terus patokannya adalah nanti pas di turunan pertama ini yang ada tulisan Gria, kita ambil belok kanan, gengs, masuk ke Jalan Dirgo. Habis itu lurus saja, ikutin sesuai dengan jalan ini dan arahan dari Google Maps. Lalu nggak lama kemudian, akhirnya kita sampai juga nih di Villa Casa Vera 3 yang posisinya berada di sebelah kiri. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke area villa. Villa Casa Vera 3 memiliki area outdoor yang luas, dan di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa memuat kapasitas hingga 6 mobil. By the way, Villa Casa Vera 3 ternyata bersebelahan dengan Villa Casa Vera 2 loh, di mana terdapat pintu penghubung. So, kalau misalnya kalian mau kapasitas yang lebih besar, bisa langsung sewa 2 villa sekaligus ya. Dan seperti ini area Villa Casa Vera 2. Villa Casa Vera 3 memiliki kapasitas maksimal 25 orang dengan fasilitas super lengkap yang udah aku tulis di sini ya. Wah, ini sih villanya kecil-kecil cabai rawit deh, karena ternyata fasilitasnya lengkap banget, gengs. By the way, sebelum masuk ke dalam villanya, aku mau explore dulu area outdoornya ya. Tepat di samping bangunan villa terdapat area semi outdoor yang diisi dengan biliar. Wah, dari depan aja kita langsung disambut sama fasilitas menarik ya, gengs. Terus yang aku suka, areanya tuh luas dan terbuka, sehingga bermain biliar pun akan lebih leluasa. Wah, dijamin bapak-bapak bakal anteng deh main di sini. Selain itu, di sini juga disediakan alat barbecue dan kipas, namun belum termasuk arang ya. Dan di bagian pojok ruangan disediakan area duduk yang bisa digunakan sebagai tempat nongkrong maupun outdoor dining room. Nah, masih di area yang sama, terdapat private pool yang view-nya langsung mengarah ke view lepas yang ada di depannya, gengs. Walaupun posisi villa ini tuh belum terlalu atas, tapi tenang aja, view-nya tetap indah dan udaranya juga dingin kok. Karena berada di atas perbukitan, sehingga anginnya pun lebih berasa ya. Kolam berenang ini ukurannya sedang dan memiliki 2 kedalaman, yaitu 50 cm untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 120 cm untuk dewasa. Terus mantapnya lagi, airnya tuh seger dan bersih banget deh, karena langsung dari air pegunungan, gengs. Lanjut, dari area biliar masih ada area lainnya, yaitu dapur, tenis meja, dan outdoor dining room. Nah, aku bakal mulai dari dapurnya dulu ya. Di bagian depan dibuat semacam minibar lengkap dengan 3 buah bangku. Jadi cocok banget deh buat ngopi cantik. Lalu di depannya langsung berhadapan dengan area dapur. Ruangannya cukup luas dan lapang dengan pelatan masak yang lengkap. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja.
Villa Casa Vera 3 juga menyediakan paket catering kok, yang harganya 120.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Villa ini juga menyediakan fasilitas tenis meja loh. Wah, lengkap banget ya gengs. Jujur, awalnya aku nggak expect banget deh. Dengan harga mulai 1,5 juta aja, ternyata kita bisa nginep ramean dengan fasilitas lengkap ini. Villa ini rekomen banget deh buat kalian yang mau staycation bareng keluarga ataupun teman-teman dengan budget terjangkau tapi fasilitasnya wow. Di samping area tenis meja, terdapat outdoor dining room dengan kapasitas duduk yang besar, yaitu bisa hingga 7 orang. Area outdoor di belakang juga masih luas dan diisi dengan playground, yaitu ada ayunan gengs, yang bisa digunakan oleh anak-anak dan dewasa. Oke deh, tadi aku udah bahas area outdoor. Nah, sekarang kita mulai yuk, Villa Tour. Di bagian depan terdapat teras, namun konsepnya itu adalah lesehan ya. Makanya disediakan 2 buah karpet untuk duduk santai. Lanjut, sekarang kita masuk ke dalam bangunan villa. Wah, begitu pintu dibuka, langsung terlihat area villa yang lapang dengan konsep open space. Dan plafonnya juga tinggi ya, karena ada area mezanin di lantai atasnya. Sehingga menciptakan kesan luas, padahal sebenarnya area villanya tuh nggak terlalu besar loh gengs. Tapi jadinya terlihat lapang dan nggak sumpek sama sekali ya. Oke deh, kita mulai dari area living room. Ini merupakan ruangan utama yang areanya luas dan benar-benar cocok untuk ngumpul rame-rame gengs. Karena ruangannya tuh nggak ada sekat, jadi lebih leluasa untuk berinteraksi satu sama lain ya. Disediakan 1 buah sofa yang nyaman, lalu di bawahnya terdapat karpet plus 4 buah bantal dudukan dan meja kecil. Jadi konsepnya tuh duduk lesehan gitu ya. Lalu di samping sofa, tepat di lantainya ternyata ada arah kiblat gengs. Dan di depannya juga terhubung dengan area karaoke yang udah dilengkapi dengan karpet, kipas angin, smart TV, wifi, dan karaoke set. So, kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya di sini. Selain itu, kita juga bisa nobar alias nonton bareng karena udah free access ke Netflix. Wah, seru banget kan? Dari dalam villa juga terdapat pintu samping yang merupakan akses ke area outdoor. Jadi kalau kalian mau keluar, nggak perlu jauh-jauh lewat pintu depan ya, tapi bisa lewat pintu ini gengs. Lalu di belakang area TV terdapat kamar mandi. FYI, villa ini tuh hanya memiliki 2 kamar mandi ya, yaitu 1 sharing bathroom dan 1 lagi private bathroom. Dimana setiap kamar mandi udah ada water heater gengs. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya. Di lantai bawah terdapat 2 kamar tidur dan langsung aja aku mau tunjukin kamar pertama yang merupakan master bedroom. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed dan ada free 2 extra bed di bawahnya ya. Setiap kasurnya juga udah dilengkapi dengan 2 bantal, 1 guling, dan selimut. Terus untuk extra bednya juga udah include 2 bantal dan selimut. By the way, kelihatannya kan kayak cuma ada 1 kasur ya. Tapi sebenarnya ini tuh ditumpuk gengs. Jadi nanti bisa digelar jadi 2 kasur. Sebagai master bedroom, kamar ini tentunya memiliki private bathroom ya. Dan sama seperti sharing bathroom yang ada di luar, kamar mandi ini juga udah dilengkapi dengan water heater gengs, namun tanpa handuk dan toiletries. Next, kita move ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki area yang sedikit luas dari kamar pertama, namun fasilitasnya sih sama aja ya, yaitu terdapat 1 buah double bed dan 2 extra bed. Cuma bedanya di kamar kedua ini tuh nggak ada private bathroom gengs. Di dekat kamar kedua, tepatnya di samping tangga, udah disediain sejadah ya. Jadi kita bisa sholat berjamaah di sini. Namun untuk mukena dan sarungnya nggak disediain ya gengs. Dan ini dia yang paling bikin aku penasaran, yaitu kamar barak yang berada di lantai mezanin. Nah, kamar ini tuh cocok banget buat anak muda yang pengen tidur rame-rame gengs. Jadinya lebih seru ya. Apalagi kasurnya pun banyak banget, yaitu disediakan 9 extra bed. Wah, asik banget kan? Bisa tidur bareng keluarga besar ataupun teman-teman.
Apalagi buat momen tahun baruan kayak sekarang ataupun momen spesial lainnya. Dan sama seperti di lantai bawah, di sini juga disediakan kipas angin ya. Jadi kalau kalian mau udara yang lebih dingin, bisa dihidupin ya. Tapi kalau malam sih nggak perlu gengs, karena udaranya tuh dingin banget. By the way, kalau kasurnya dirasa kurang, tenang aja, kita juga bisa sewa extra bed kok, yang harganya adalah 30.000 per bed. Dan bisa bebas kalian taruh di mana aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan seperti ini penampakan dari lantai mezanin ke lantai bawah. Pas sore hari kebetulan turun hujan, jadi udaranya tuh makin dingin lagi gengs. Terus suhu udaranya aja udah mencapai 23 derajat Celcius loh. Dan sempet turun kabut juga. Wah, suasananya jadi makin syahdu ya. Gak berasa hari udah makin gelap aja. Dan seperti ini suasana malam harinya. Untuk pencahayaan di area luarnya estetik banget ya. Karena banyak dipasang lampu gantung berwarna kuning yang vibes-nya tuh jadi terkesan hangat gengs di tengah udara puncak yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 22 sampai 21 derajat Celcius. Sejuk banget kan? Terus malam harinya kita juga seru-seruan di area semi outdoor ini dengan main biliar dan main tenis meja. Ini lumayan ngebantu banget loh biar nggak terlalu berasa dingin gengs. Karena kan badan gerak terus ya. Dan tentunya pencahayaan di area outdoornya juga terang banget. Sehingga tetap nyaman untuk beraktivitas di malam hari. Dan alhamdulillah nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya. Pokoknya homey banget deh. By the way, karena udara di luar berasa makin dingin, jadi mendingan sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Pas masuk ke dalam villa tuh langsung berasa lebih hangat deh. Karena bangunannya kan full kayu ya, sehingga lebih mudah beradaptasi dengan udara di luar. Jadi bener-bener nyaman gengs. Untuk pencahayaannya cukup terang, walaupun gak seterang kayak di area semi outdoor tadi ya, yang membuat suasana di dalam villanya pun jadi lebih syahdu. Dan karena kita udah puas main-main di area semi outdoor, jadi kita lanjut seru-seruan di dalam villa dengan nobar alias nonton film bareng dan berkumpul di area living room ini. Terus aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari kamar barak yang ada di lantai mezanin. Nah, untuk pencahayaannya tenang aja, di sini tuh terang ya. Dan tentunya karena posisinya di paling atas dan menyatu dengan atap, jadi udaranya pun berasa makin dingin gengs. Dijamin gak bakal lepas selimut deh selama tidur di sini. Oke gengs, tadi aku udah bahas semua fasilitas dan suasana di Villa Casa Vera 3. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Casa Vera 3. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Casa Vera 3. Sebuah villa murah di puncak dengan fasilitas lengkap dan kapasitas besar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!